Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Ijmal secara global. Mari saudara-saudara, ibu-ibu dan bapak-bapak pecinta radio Kayu Manis yang berbahagia, kita coba menggali isinya. Ayat 1, ayat 2 yang bunyinya li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash syita'i was-shayf. Maknanya, karena kebiasaan orang-orang Quraisy, yaitu kebiasaan mereka bepergian, berniaga pada musim dingin dan musim panas. Kalau kita lihat lembaran sejarah, nampak pada kita bahwa kabilah atau suku Quraisy, salah satu suku besar dan terkenal di Jazirah Arab, mereka mempunyai kebiasaan ilaf, yaitu mengadakan rihlah. Hilaf kebiasaan untuk mengadakan rihlah. Rihlah yaitu pergi berdagang keluar daerah. Itu rihlah. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlah. Mengadakan rihlah, mengembara untuk berdagang. Rihlah itu dilaksanakan dengan perhitungan musim. Dengan perhitungan musim ini lalu ditetapkan wilayah mana yang akan dituju. Di sana perhitungan musimnya pakai musim dingin dan musim panas. Berpatokan dasar pada musim ini, maka pada musim dingin mereka pergi ke selatan, yaitu ke Yaman. Sebab kalau mereka pergi musim dingin ke utara, yaitu ke Syam, itu kedinginan nanti mereka ini. Maka pergi ke Yaman, ke selatan, ke arah selatan. Nah, nanti pada musim panas, barulah mereka pergi ke Syam. Syam itu kalau sekarang Suriah, ke arah utara. Kebiasaan mengembara, mengadakan perniagaan atau perdagangan mereka ini sukses. Kesuksesan mereka ini karena beberapa faktor. Faktor yang pertama ada faktor ikhtiari. Dan faktor yang kedua adalah faktor kudrat ilahi. Kita coba, faktor ikhtiarinya apa? Yaitu faktor upaya mereka sendiri sebagai makhluk. Tadi di depan sudah saya katakan, mereka berupaya dengan berpedoman pada musim dingin dan musim panas. Berdasarkan pada musim ini sebagai pola dasarnya, lalu mereka menentukan wilayahnya. Yaitu, tadi saya katakan, Yaman di musim dingin, dia pergi ke Yaman. Wilayah Syam ditempuh pada waktu musim panas. Itu tiap tahun dilakukan semacam ini.
Kemudian setelah menentukan wilayahnya, mereka menentukan barang dagangan apa yang akan diperniagakan. Mereka membawa barang dagangan. Barang dagangan dibawa oleh mereka yang dibutuhkan penduduk Mekah. Diambil dari Yaman dan Syam. Mekah ini gersang, kering, tidak ada produksi apa-apa. Lalu membawa barang dagangan yang diperlukan penduduk Syam diambil dari Yaman. Dan membawa barang dagangan yang diperlukan penduduk Yaman diambil dari Syam. Dan itu sampai sekarang di Saudi Arabia itu begitu, hanya ambil barang sana, jual sana. Mereknya merek tulisan Saudi Arabia gitu ya. Tapi buatan Jepang, buatan itu. Jadi ini begitulah pada waktu itu. Kalau dari Yaman mereka mengambil rempah-rempah begitu. Rempah-rempah itu datangnya dari India. India ya. Kain apa yangnya itu. Lalu dibawa ke Mekah, dijual di Mekah. Sebagian dibawa ke mana? Ke Syam. Syam itu Suria sekarang ya. Nah dari Syam yang mengambil barang-barang lain. Itu dalam setahun mereka pergi ke dua arah. Ke Yaman, ke Syam. Nah, begitulah faktor ikhtiarinya begitu. Dan mereka menjaga nama Quraisy dengan sebaik-baiknya. Yaitu kejujurannya. Menjamin barang-barang yang memang dipesan. Begitulah. Yang kedua faktor kudrat ilahi. Yaitu yang berupa pertolongan dan perlindungan Allah. Untuk ini, mari kita sekilas menengok ke belakang, yaitu pada sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam, tatkala beliau bersimpuh di hadapan Allah, seusai membangun Baitullah, yaitu Ka'bah. Lalu beliau berdoa, Rabbi ja'al hadza baladan aminan, warzuq ahluhu minas samarati, man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Wal yawmil akhir. Yang maknanya, Rabbi, wahai Tuhanku. Begitu rintihan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah. Ij'al, jadikanlah hadza baladan aminan, negeri ini, yaitu negeri bait, negeri haram, negeri Baitullah ini, negeri yang aman. Warzuq ahlahu, dan berilah rezeki karunia kepada penduduknya, minas samarat, dari buah-buahan, man amana minhum billahi wal yaumil akhir, kepada mereka orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam ini dikabulkan Allah, menjadikan Baitullah negeri yang aman dan makmur. Ini doanya orang tua ya. Begitu kalau kita sukses, kita apa, jangan lupa sama orang tua. Ya? Ini anak-anak sekarang ini suka ya. Sukses itu terus orang tua dilupakan. Ya? Istri aja. Ini ya. Aduh. Ini ya. Jadi inilah kadang-kadang ini. Iya, istri sukses juga begitu, suami aja. Jangan. Nah, ini karena doa orang tua. Jangan lupa itu. Ya. Jadi demikianlah. Aman. Mereka dilindungi oleh Allah. Jadi aman. Ini karena doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Daerah sekeliling tanah haram, yaitu sekeliling Baitullah, itu tidak aman. Kita sering baca sejarah-sejarah zaman jahiliyah. Orang-orang Badui itu pekerjaannya ngerampok. Ngerampok pedagang-pedagang yang lewat. Kafilah-kafilah lewat dirampok. Sering terjadi rampok-merampok. Satu sama lain antara kabilah satu dengan kabilah lainnya.
Baitullah dengan sekitarnya aman. Dan bebas dari cengkeraman penjajahan. Dan bebas dari segala ketakutan apabila masuk ke tanah haram. Rasa takut sudah tidak ada. Sebab mereka merasa sama-sama keturunan Nabi Ibrahim. Sedang bait Allah ini, yaitu Baitullah ini milik mereka. Karena ini dibuat oleh moyangnya Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Ismail alaihissalam. Jadi menghormat kalau sudah masuk ke tanah haram, aman. Bahkan dalam satu riwayat, yaitu Raja Abraha, yang waktu itu menjadi penguasa di Yaman, dengan pasukan gajahnya mencoba akan menguasai dan menghancurkan Baitullah. Maka Allah sendiri yang menjaganya dan melindunginya, sehingga Abraha dan pasukannya hancur. Hal ini secara halus diisyaratkan oleh Allah dalam firman-Nya dalam surah Al-Ankabut surat 29 ayat yang ke-67 yang otentiknya berbunyi, awalam yarau anna ja'alna haraman aminan wa yutahaffafun nasu min khalihim afab bil batili yu'minuna wa bi ni'matillahi yakfurun. Maknanya, apakah mereka tidak memperhatikan dan memikirkan bahwa sesungguhnya aku telah menjadikan tanah haram ini daerah yang aman? Dan padahal manusia di sekelilingnya pada saling merampok. Yang begitu itu dipikirkan. Siapa sebetulnya yang mengamankan, melindunginya? Kalau cuma engkau kalian saja tidak mungkin. Afabil batili yu'minun, apakah mereka akan beriman pada yang batil, kepada yang salah? Wa bi ni'matillahi yakfurun, sedang kepada nikmat Allah mereka akan ingkar. Apa itu patut yang begitu itu? Ini begitu maksudnya. Aku yang mengamankan, aku yang melindungi engkau. Lah kamu kok sampai beriman kepada yang tidak mengamankan, tidak melindungi? Jadi dari ayat ini kita dapat mengerti begitulah faktor kudrati ilahi, di mana peristiwa tentara gajah ini besar sekali pengaruhnya, punya pengaruh ganda kepada orang-orang Quraisy dan tanah haram. Pertama, menambah kehormatan Baitullah, yaitu tanah haram itu sendiri. Yang kedua, kaum Quraisy sebagai pelayan Baitullah dan selalu menyediakan minuman pada waktu musim haji, itu mendapat penghormatan dan simpati seluruh bangsa Arab di Jazirah Arab. Jadi setiap tahun kalau ada haji itu, orang Jahilah juga haji loh ya. Haji mereka. Sebab itu peninggalan Nabi Ibrahim dan Ismail. Cuma hajinya haji jahiliyah. Tepuk-tepuk tangan, siul-siul. Macam-macam. Itu. Yang tidak bagus lah. Salah-salah berbuat yang tidak baik. Begitu. Itu waktu tawaf. Waktu tawaf saja begitulah. Kalau nggak tawaf kayak apa kira-kira? Kita bisa menggambarkan kejahilian mereka itu. Nah itu. Nah, kalau waktu mereka itu datang mengambil pergi haji, menunaikan haji jahiliyah, itu yang melayani mereka itu orang Quraisy. Menyediakan minuman, menyediakan apa yang diperlukan, yang kira-kira bisa diperbuat oleh orang Quraisy. Sehingga mereka menghormati kaum Quraisy. Kemanapun orang Quraisy pergi berdagang, dilindungi oleh semua golongan dan kabilah Arab yang merasa berhutang budi kepadanya. Selalu. Sehingga orang Quraisy mempunyai monopoli jalur dagang yang aman. Kayak yang lain lewat dirampok. Quraisy aman. Loh. Dia mempunyai monopoli jalur dagang yang aman.
yaitu jalur Yaman ke arah selatan, jalur Syam ke arah utara. Begitu mereka ini aman. Dan selanjutnya kaum Quraisy mendapat dispensasi yang istimewa, sehingga terbuka luaslah baginya pintu rezeki yang lapang dan keamanan yang terjamin, baik di negerinya sendiri maupun dalam perjalanan perniagaannya sebagai kebiasaan mereka. Rihlat asyita'i was-sayf. Rihlah mengadakan perdagangan, yaitu pada waktu syita'i asyita, yaitu pada musim dingin ke arah Yaman, as-sayf di musim panas ke arah Syam. Kaum Quraisy aman dari gangguan kejahatan gobila lingkungannya. Mereka hidup makmur dan sejahtera, meskipun mereka hidup di lembah yang tandus dan gersang. Ini semua berkat perlindungan Allah. Tetapi tetap beriman dan menyembah berhala, ini yang jadi masalah. Maka Allah secara persuasif dan edukatif membangkitkan harga dirinya agar mereka beriman dan beribadah hanya kepada Allah, sebagaimana difirmankan dalam ayat ketiga dan keempat, di mana Allah firmankan, "Falyabudu rabb hadzal bait." Maka hendaklah mereka beribadah kepada Tuhan, kepada Allah, pemilik bait ini, rumah ini, bait Allah ini. Allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Yang memberi makan mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan. Ini ayat 3 sampai dengan ayat 5 saya rangkum semua. Padahal yang melindungi Allah. Tapi mereka berterima kasih kepada yang selain Allah. Itu kemarin tuh beberapa hari lampu sudah saya katakan, coba kalau saya diberi oleh Bu Tuti ini ya. Bu Tuti memberi saya, memberitahu apa saja loh. Terima kasih saya kepada Bu Lukman. Nah ya Bu Tuti kan ya mestinya batin loh. Ini ustadznya sambet tuh boy. Yang memberi saya kok terima kasihnya pada Bu Lukman upama ini. Ini sudah barang tentu. Ini baru komunikasi horizontal. Hablum minan nas itu sudah menurut etika itu, menurut adab itu sudah tidak betul. Lagi vertikal kepada Allah. Dengan dua ayat ini, Allah telah berusaha membangkitkan harga diri kaum Quraisy dan kemudian mengajak mereka untuk hanya beribadah kepada Allah. Ini bukan berarti Allah membutuhkan diibadati, ulang kali saya terangkan. Tapi supaya mereka jangan sesat di dalam ibadat ini. Lalu, dua ayat ini pun meluruskan jalan pikiran mereka yang bengkok. Yang berterima kasih dan beribadah kepada berhala yang tidak dapat berbuat apapun kepada mereka. Yang tidak dapat memberi makan dan menjamin keamanan mereka. Agar supaya, ini diluruskan yang bengkok tadi, agar supaya berterima kasih kepada Allah dengan cara beriman dan beribadah kepadanya saja. Karena dialah yang memberi segala karunia. Yang menghidupkan dan menghidupi. Yang mematikan dan yang akan mengurus segala kematian dan kehidupan berikutnya. Demikianlah ibu-ibu, maka diperintahkan falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Nah, natijahnya sekarang dari semua yang saya ceritakan dari ayat ini yang memang lebih banyak berupa cerita, ya, bahwa mereka orang-orang Quraisy, ya, dan maaf ya, kebanyakan orang yang imannya pas-pasan ya, apalagi yang iman pas-pasan loh. Coba ibu-ibu pergi belanja, aku bawa uang pas-pasan itu ketir-ketir loh hatinya ya.
Lah yang pergi ke pasar bawa uang pas-pasan saja, hatinya kecil. Lah mau mati menghadap Allah di akhirat kok bawa iman pas-pasan gitu loh ya. Kalau saya mikir kok itu ya. Nah itu loh, ini kalau mau mikir, manjan tambeng ini. Silakan. Nah, mereka iman pas-pasan. Nah ini diberi segalanya oleh Allah. Terima kasihnya tidak ada kepada Allah. Ini hingga mereka kufur nikmat. Dan kebanyakan orang-orang yang pas-pasan imannya semacam ini, apalagi yang kufur nikmat, nunun sewu, biasanya memang ya begitu ya. Terus ya, bukan Tuhan yang nampak, tetapi selain Tuhan yang nampak. Bukan Allah yang nampak selain Allah. Dan kalau sudah begitu nanti ia akan bertindak keliru. Kalau ia merasa bahwa prestasi ini datangnya dari dirinya, ia akan menjadi orang takabur. Dan kalau ia merasa nikmat ini nanti datangnya adalah dari orang lain, bukan dari dirinya dan bukan pula dari Allah, ia akan merasa tergade pada orang itu. Karena merasa tergade pada orang itu, ia pun sanggup melakukan apapun yang dikehendaki oleh orang itu, meskipun kadang-kadang harus bertentangan dengan hati nuraninya sendiri. Nah ini kita harus berhati-hati ya, ini orang Quraisy itu begitu. Pak itu, natijah yang kedua, mari kita bersyukur kepada Allah dengan jalan beriman, taat, beribadat kepadanya, dan berakhlak yang mulia, sehingga diridhoi oleh Allah dengan limpahan hidayat, rahmat dan inayatnya, sehingga hidup kita ini cukup efektif, produktif dan inovatif untuk kepentingan bangsa, negara, agama dan segala sesuatu yang menyangkut kehidupan kita di Indonesia ini, sehingga cita-cita mewujudkan satu masyarakat yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, masyarakat yang makmur, adil, merata, spiritual dan material karena Allah, dengan dasar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, mari kita tutup dengan membaca hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.